Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saya menyapa pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema sifat alami kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 berbunyi demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan di 1 Korintus 13 sering disebut dengan pasal kasih. Pasal ini juga biasa dibaca di dalam acara pernikahan. Pasal ini berisi berbagai macam sifat alami atau karakteristik dari kasih yang sesungguhnya, yakni kasih agape. Di sini kita belajar bahwa kasih itu sabar dan baik hati, ia tidak iri ataupun menyombongkan diri, tidak sombong, tidak kasar, tidak mementingkan diri sendiri atau mudah marah, juga tidak mencatat kesalahan dengan mendendam. Kasih itu sendiri tidak senang dengan kejahatan, tetapi bersukacita dengan kebenaran. Selanjutnya, kasih itu selalu melindungi, percaya, berharap, dan bertahan. Maka kasih itu sendiri tidak pernah gagal. Namun jika jujur, saya sendiri harus mengakui bahwa saya sering gagal. Saya gagal melakukan hal-hal yang menurut Paulus dilakukan oleh kasih dan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh kasih. Inilah hal-hal yang saya lakukan. Menariknya, Paulus juga mengaku mengalami masalah yang sama. Dalam Roma 7 ayat 19 di sana Paulus menyampaikan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Adalah umum untuk membuat alasan atas kegagalan kita. Seringkali kita mengatakan alasan-alasan yang ada, seperti saya hanya manusia biasa yang lemah, atau jika Paulus saja gagal, apalagi saya yang bukan rasul. Tetapi sebenarnya alangkah jauh lebih baik ketika kita mencari pengampunan Allah atas kegagalan kita dan mengakui dengan rasa syukur bahwa Allah menyelamatkan kita melalui Kristus Yesus Tuhan kita, seperti yang tertulis dalam Roma 7 ayat 25. Maka dengan hati yang terbuka serta Alkitab terbuka yang menjadi pegangan kita perlu meminta Tuhan untuk mengubah kita. Dan saat kita melakukan ini secara teratur dan terus-menerus terjadi di dalam hidup kita akan takjub melihat bahwa melalui firman dan rohnya Tuhan menghasilkan kasih-Nya yang semakin besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami boleh menerima kasih yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami beroleh keselamatan oleh karena Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni kami ya Bapa. Terkadang kami juga sulit untuk mengampuni orang lain atau tidak mampu melakukan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh belajar, kami boleh diubahkan untuk kami boleh menerapkan kasih Kristus melalui kehidupan kami, sehingga orang lain juga boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, bahkan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua, shalom.